Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas untuk menghubungkan satu router, dua switch, dan 4 PC. Dan diberikan IP address berikut. Pertama, kita ambil router yang ini, router PTMT, kita taruh satu, terus kita taruh switch yang ini, kita taruh, atau kita pakai switch yang ini juga boleh. Kita pakai switch yang ini. Oke, kalau sudah, kita ambil PC dari end device, pilih yang end device yang ini, kita ambil PC 4 PC. Setelah itu, kita klik 2 kali di router, kita matikan dulu. Kita tambahkan yang ini, PT router NM1CFE. Karena kita pakai 2 switch, jadi kita tambahkan ininya 2 aja. Kalau udah, kita hidupkan lagi. Kita close, lalu kita hubungkan kabel-kabelnya. Kita ke sini, ke connection. Kita pakai yang ini, yang otomatis saja, biar cepat. Ini masangnya berurutan ya, jangan sampai kelewat, berurutan. Itu. Oke, sudah. Nah, karena kan ada tandanya gini ya, ini sama ini kan. Nah, ini tandanya keduanya bisa saling berinteraksi. Oke, kalau sudah, kita pertama nentuin IP-nya dulu dan subnet masknya. Di sini saya sudah mengerjakan. Ini diberikan IP address segini, maka kita tentukan subnet masknya. Terus jumlah subnet mask, jumlah host, blok subnet, lalu ketemu tabelnya. Jadi sedikit penjelasan, di sini kan /23 ya. Berarti angka 1 yang di sini ada 23, di sini satunya ada 8, 8, 8, 8 kan. 8 bit per oktet ya kan. Habis itu nilainya diberi nilai dalam ini seperti ini, dalam biner diubah nilainya jadi seperti ini bentuknya. Kalau udah, ini 2 pangkat 7, maksudnya 2 pangkat banyaknya angka 1 di oktet yang aktif. Ini yang aktif yang di sini nggak ada oktet. Ini oktet yang aktif, ini nggak ada kan. Nah, berarti kita hitung yang banyak yang angka 7 yang ada di sini. Banyak yang angka 1 yang ada di sini. Ketemu hasilnya segini, jumlah host subnet itu 2 pangkat 0, maksudnya 2 pangkat Y itu kita anggap sebagai 2 pangkat banyaknya 0 dari semua ini. Kalau udah ketemu hasilnya segini, blok subnet itu ini ketentuan 256 dikurang yang paling belakang yang ada di sini, yaitu 254. Berarti kita ketemu 2. Nah, yang valid itu kelipatan 2 berarti. Jadi 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadi ini kita lihat polanya 166.9.0.0 karena dia termasuk kelas B ini. /23 itu termasuk kelas B. Jadi kita mengambilnya dua ini sebagai network dan ini sebagai host. Ini kita ambil dua ini yang intinya, terus kita ubah hostnya dengan kelipatan 2 yang kita dapat di sini. Udah, terus kita dapat broadcastnya dari mana? Dapat broadcastnya dari ini dikurang 1, nanti ketemu dapetin broadcastnya itu ini dikurang 1. Jadi kan ini kalau dikurang 1 dia kan jadi 166.9.1.255. Nah, terus dapetin yang ini itu dari ini, yang belakang ini ketentuan ya, dia pasti 255 semua. Terus ini kita dapetin broadcast yang ini dari dapetin broadcast baris kedua itu dari baris ketiga dari subnet. Jadi 166.9.4.0 ini yang ininya dikurangin 1 nih, berarti jadi 166.9.3.255. Yang 255 pasti.
Terus yang valid itu subnet atau networknya ditambah 1 dari paling belakang, terus sampai dengan broadcast-nya dikurang 1 dari paling belakang. Jadi 166.9.0.1 sampai 166.9.1.254. Ini 254 semua ya polanya. Terus ini 166.92.2.0 ditambah 1 itu baru mulai dia valid. Oke. Sudah ketemu validnya seperti ini. Sekarang kita mulai untuk konfigurnya. Jadi di sini ada tahapnya yang sudah saya buat. Jadi tahap awal kita masuk ke router 0. Kita masuk, kita pilih CLI. Pastikan di sini sudah menyala ya. Kita pilih CLI. Di sini ada OU Live ini, kita klik no. Terus kita enter. Nah, pertama sebentar. Kita lihat tahap awal, kita enable. Sudah. Terus kita connect. Sudah. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, kalau sudah connect, tahap selanjutnya adalah merename biar enak. Kita pakai hostname DHCP main server. Hostname DHCP main server. Jadi tahap awal sudah selesai, sekarang kita masuk ke tahap 1. Jadi ini tahap satunya, kita ketik in FA 0/0. Terus tahap selanjutnya IP valid pertama. Nah, IP valid pertama dari mana? Kita kan sudah bikin table, ini tabelnya. Jadi IP valid pertama itu yang ini. Ini IP valid pertama dan ini IP valid terakhir. Di dalam rentang ini valid semua. Tapi kita pakai yang pertama, ini berarti 166.9.0.1. IP valid pertama berarti kita pakai 166.9.0.1. Terus subnet mask atau CDR ya. CDR kita itu /23 atau setara dengan yang ini. Ini. Jadi 255.255.254.0. Terus kita 255.255.254.0. Kalau udah kita enter, tahap selanjutnya adalah kita ketik no shoot lalu exit. No shoot. Lalu kita klik exit. Terus tahap 2. Tahap 2 adalah seperti ini. Ini biar gampang. Ini aja. Ini tahap 2. Ini nama opsional ya. Kita pakai IP DHCP pool ruang A misalnya. Enter, lalu default router IP valid pertama yang mana tadi? IP valid pertama yang ini, ya kan? 166.9.0.1. Ini titik 0.1. Kalau udah kita enter, lalu network atau subnet, berarti kita pakai yang ini. Berarti 166.9.0.0, 166.9.0.0, terus spasi subnet mask atau CDR ya, yaitu yang ini. Itu 255.254.0. Udah enter, lalu kita exit. Kita sudah berhasil. Nah, dari tahap ini menunjukkan kalau kita sudah berhasil mengoneksikan ini dengan ini. Lihat, ini sudah berganti warna jadi hijau. Jadi kita sudah berhasil mengoneksikan router ini dengan switch. Oke, selanjutnya adalah kita mengoneksikan router yang ini dengan switch yang ini. Kita masuk dulu. Di sini ada polanya. Kita lihat. Kita balik ke tahap 1 lagi. Jadi untuk mengoneksikan yang ini, kita pakai pola yang ini. In FA 10.
perhatikan di sini kita tadi menggunakan in FA 0/0. Sekarang kita pakai in FA 1/0. Kalau misalnya di sini ada switch lagi, kita pakainya in FA 2/0. Gitu ya. Ini kalau ada switch lagi, misalnya switch kita ada 4, berarti ini in FA 0/0, in FA 1/0, in FA 2/0, in FA 3/0 gitu ya. Oke, sekarang kita melakukannya. Langkahnya dimulai dari tahap 1 lagi. FA 1/0. Terus IP add. Nah, sekarang IP valid yang pertama. IP valid yang pertama dari itu yaitu yang ini. Kita pakai yang baris kedua. Untuk switch kedua. IP add 166.921. 166.9.2.1. Terus sama subnet masknya yaitu 255.255.254.0. Lalu kita enter. Kita langkah selanjutnya adalah no shoot, lalu exit. Enter. Lalu kita klik exit. Sudah? Kalau gitu kita lanjut tahap kedua, yaitu yang ini. Kalau kita sudah exit, pastikan Anda berada di DHCP server config. Ini DHCP server config, baru boleh lanjut ke tahap kedua. Kita sudah berada di situ, mari kita lanjut ke tahap kedua. IP DHCP pool. Misal kita pakai ruang B. Enter. Kita selanjutnya adalah default router. Terus pakai IP valid pertama. IP valid pertama yang mana tadi? Kita lihat IP valid pertama itu yang ini. Berarti 166.9.2.1. Lalu sudah, kita enter. Terus kita ke network. Network atau subnet, kita berarti pakai yang ini. 166.9.2.0. 166.9.2.0. Lalu network hubungannya dengan subnet mask atau CIDR yang tadi 255.255.254.0. Kalau udah kita enter, lalu kita klik exit. Karena kita cuma punya 2 switch, berarti kita cuma punya 2 ruangan gitu ya, ruang A dan ruang B. Kalau sudah exit, pastikan Anda berada di sini DHCP server config. Ini DHCP server config. Oke, kita sudah berada di sana. Tahap terakhir, ini opsional. Kalau misalnya kita mau ngeblok, caranya gimana? Kita lihat. Pertama, misal kita mau ngeblok maksimal. Misal kita punya maksimal, kita cuma bisa menggunakan 10 PC. Jadi, kita perhatikan di sini. Rumusnya IP DHCP excluded. Apa yang mau di-exclude? Yaitu address, IP file terakhir, dan spasi jumlah PC-nya. Jadi gini, misal kita mau cuman 10 PC. Kita lihat, ini perhitungannya. Oke, sebentar. Nah, ini IP file-nya. Kita misal mau ngeblok baris pertama dulu. Jadi, ini kan dari... Nah, ini sampai ini kan valid semua nih. 1.1.254. Nah, ini kan valid semua, ya kan? Dari sini sampai sini valid semua. Kalau kita mau maksimal 10 PC, berarti kita perlu ngurangin yang belakangnya aja. Jadi maksudnya gimana? Jadi ini dari sini sampai sini itu valid semua. Jadi kalau kita mau mengurangi maksimal 10 PC, berarti 166.9.0.1 sampai dengan 166.9.1.244. Jadi kita ini istilahnya gini. Misal
ini PC dari 1 sampai 5, ya kan? Ini perandaian ya. Nah, misal ini IP validnya 1 sampai 5. Kita mau ngeblok, kita mau cuma 2 PC aja yang aktif. Berarti kita ngeblok dari 1 sampai dengan 3, ya kan? Berarti yang aktif itu dimulai dari 4 dan berakhir di 5, ya kan? Berarti yang diblok 1, 2, 3, terus yang aktif 4 dan 5, gitu ya. Berarti ini dari yang IP valid pertama diblok semua sampai tersisa 10. Gitu. Oke, sudah. Berarti IP DHCP kita mau maksimal 10 per switch, berarti IP DHCP excluded. Apa yang mau di-exclude? Address. Dari mana? Dari IP valid yang pertama 9.0.1 IP valid pertama sampai 1.6 1.0.1.1.1.1.245 berarti ini cuma bisa pakai 10 PC. Oke, kita enter. Terus kita mau ngeblok lagi nih. Kita mau ngebatasin si data switch ini 10 PC juga. Kan sama caranya. Misalnya 5 PC aja deh. Kalau 5 PC berarti IP DHCP excluded karena dia switch kedua gitu ya. Berarti kita ngebloknya dari 166.9 IP valid yang kedua. Ini 2.1. Sampai mana? Sampai karena kita mau pakai 5 PC doang, berarti 166.9.3.199 kan? 166.9.3.199. Nah, ini berarti yang aktif cuma 5 PC. Udah kita ulang nih. 1.166.9.3.5 PC berarti 199. Ini sama, oke, sampai 5 PC aja. Kalau udah kita enter. Kalau udah ini kita close. Kita udah nggak butuh lagi. Nah, sekarang kita aktifin PC-nya. Kita klik PC-nya, ke desktop, IP, kita pindah ke DHCP. Nanti dia langsung otomatis terisi seperti ini. Nih, dia dimulai dari 245, ya kan? Karena kita ngebloknya dari 166.9 yang kita cek dulu. Nih, kita ngebloknya dari 166.9.0.1 sampai ini yang kita blok. Ini yang valid ya. Ini valid. Sampai 166.9.1.244. Berarti kita ngeblok semua nih. Berarti mulainya dari 125. Kalau udah semuanya digituin, klik desktop, IP, DHCP, kita tunggu. Nah, dia langsung otomatis terisi. Ini udah pakai ujungnya 245, sekarang 246. Terus ini PC yang selanjutnya, desktop, IP, kita pindah ke DHCP. Nih, dia mulainya dari 200. Karena kita tadi ngebloknya yang valid kan 26. Ini yang valid ya. Ini yang valid kedua 9.2.1 sampai dengan 166.9.3.254. Ini yang valid. Terus 166. Kita ngebloknya dari sini sampai yang diblok. Blok 166.9.
.3.199. Nah, ini blok. Kita ngeban dari sini sampai segini. Nah, berarti mulainya dari yang belakangnya 200. Yang belakangnya 200 sampai dengan yang belakangnya 254 gitu ya. Berarti cuman ada 5 kan? 200, 201, 202, 203, 204, 205. Ada 5. Nah, ini sudah sukses. Selanjutnya isi 3 IP ini harusnya mulai dari 201. Ya, dari 201 gitu. Kita coba ping. Cara pingnya gimana? Kita ketik P di keyboard. P, nanti ada message seperti ini. Setelah kita panggil dari sini ke sini, sukses. Kita P lagi. Sekarang yang ini kita panggil, sukses, bisa mengirim pesan. Terus kita P dari sini ke ujung sini. Di sini violet, kita tinggal klik 2 kali yang ini. Nah, dia jadi successful. Gitu. Ini aturannya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.